Selamat datang di podcast Pendidikan Al-Karim, the best education for the best generation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Al-Karim. Hai sahabat Al-Karim, selamat datang di podcast Pendidikan Al-Karim, the best education for the best generation. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan podcast kita kali ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Link di bawah ini ya. Oke sahabat Al-Karim, hari ini kita mau berbincang-bincang seputar pendidikan. Nah, namun sebelum kita berbincang-bincang tentang pendidikan, di sini saya tidak sendiri. Ya, saya akan menghadirkan seorang yang sangat menginspirasi sekali teman-teman semua. Dan hari ini beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Langsung saja kita sapa. Beliau adalah Bunda Banyu. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mi. Sehat Bun? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gimana kabar Umi? Alhamdulillah sehat juga Bunda. Oke Bunda, hari ini kita mau berbincang-bincang seputar pendidikan Bunda, dengan sahabat-sahabat Al-Karim dimanapun berada. Nah jadi berbicara tentang pendidikan ya Bun ya. Seorang ibu nih sebagai seorang dan tempat pertama, madrasah pertama untuk pendidikan Ananda. Kalau menurut Bunda, pendidikan itu apa sih Bun? Pendidikan itu, karena saya madrasah pertamanya, pendidikan adalah yang utama. Karena setelah saya melahirkan anak saya, yang pertama saya lakukan adalah mendidiknya. Karena sentuhan pertama pun itu merupakan pendidikan bagi saya. Sentuhan pertama. Karena pada saat kita menyentuh anak kita pertama kali, itu bagaimana cara kita mengajarkan dia bahwa di dunia ini ada proses sosial, ada interaksi dengan orang lain. Jadi utama bagi saya pendidikan utama itu. Banget ya Bun ya. Dan kalau di rumah ini kan Ananda langsung dididik oleh orang tuanya gitu ya Bun ya. Sedangkan kalau sudah beranjak, nah, tentu Ananda harus keluar gitu kan ya Bun ya, bertemu dengan banyak orang gitu. Dan di sanalah mungkin proses pendidikan itu akan terus berlanjut gitu Bunda. Nah, salah satunya juga dengan bersekolah gitu Bunda. Nah, kalau sekolah nih Bun, di sana itu kan ada banyak sivitas akademik di dalam sekolah. Salah satunya adalah guru gitu. Kalau menurut Bunda, guru itu apa nih perannya menurut Bunda? Guru itu partner kerja bagi saya di dunia ini dalam mendidik anak saya. Karena anak saya kan sudah usia sekolah ya. Jadi pagi jam 7 itu sudah keluar dari rumah. Berarti setelah dia diantarkan sampai ke gerbang sekolah kan diterima oleh guru-gurunya. Di situ peran gurunya bukan peran saya lagi. Makanya ketika anak saya di dalam sekolah, saya juga berapa hari sekali itu pasti bertanya. Alhamdulillah kalau di sekolah yang anak saya ini kan ada buku penghubung. Jadi, apa itu Bun, buku penghubung Bun? Buku penghubung itu isinya aktivitas anak-anak kita di sekolah. Jadi itu diisi dengan gurunya. Diisi. Jadi kita nggak perlu banyak bertanya sebenarnya, karena nanti pulang, oh ternyata anak saya di sekolah begini. Dan Umi Abinya itu tidak pernah lupa. Kalau memang ada hal-hal yang misalnya dilupakan Ananda atau ada namanya anak pasti pernah buat kesalahan ya. Benar. Nah itu guru selalu mengkomunikasikan itu dengan saya. Jadi lewat buku penghubung. Jadi kita sebagai orang tua nggak perlu banyak-banyak inilah ya, nggak usah banyak-banyakin beban gurunya karena di situ juga sudah ada. Nggak perlu interogasi gurunya. Kenapa anak saya begini? Pulang kok lecet? Ini enggak. Itu di situ sudah semuanya ada semua. Sudah ada di dalam buku penghubung itu ya Bun ya. Dan alhamdulillah ya Bun ya. Jadi sahabat Al-Karim, Bunda Banyu ini merupakan salah seorang wali murid di sekolah kita, yaitu di SD Alam Al-Karim Lampung ya Bun ya. Dan alhamdulillah tahun ini sudah lulus ya Bun ya. Alhamdulillah sudah lulus dan bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya gitu. Nah tadi berbicara tentang guru ya Bun ya. Kemudian nih sebagai alumni nih Bunda, kenapa dulu mempercayakan pendidikannya Kakak Banyu ini ke SD Alam Al-Karim Lampung Bun? Pertama itu yang saya lihat, awalnya saya itu nggak tahu kalau ini sekolah alam nih. Awalnya coba-coba, lama-lama. Awalnya gini, Bismillahirrahmanirrahim. Satu yang saya pilih karena dia dekat dengan rumah.
sekolah ini dekat dengan rumah. Oh, dekat. Kenapa saya pilih dekat dengan rumah? Jadi anak nggak kelelahan di jalan. Tapi yang jauh juga kalau bisa Terjangkau. akomodasi dengan baik dan anak juga enjoy, itu tidak ada kendala sebenarnya. Cuman kalau saya itu awalnya tidak tahu ini sekolah alam. Nah, kerennya Al-Karim nih ya, ini pengalaman saya nggak ngada-ngada. Waktu kita parenting pertama, bukan parenting, parents meeting. Parents meeting. Pertama sekali. Berarti masih kelas 1 ya, Bun? Iya, pertama sekali. Itu justru yayasan mengajak kita untuk berdiskusi. Berdiskusi. Ini bagusnya gimana ya? Gimana maksudnya itu? Bagusnya gimana ya sekolah kita ini? Karena diskusi. Iya, Abi Karim itu kan pemiliknya, ya foundernya Abi Karim ini. Orangnya kan komunikatif dan open mind kalau kata saya. Semua itu disampaikan. Sampai yuk kita pengen mau model apa sih sekolah ini gitu. Akhirnya diskusi dengan beberapa wali murid gitu ya. Iya. Tercetuslah sekolah alam. Masya Allah. Dan itu yang saya tahu ya, Mi. Iya, Bunda. Terus wah, pas banget ngobrol dengan ayah. Kenapa pas banget? Anak kita itu aktif. Dan bukan tipe anak yang rumahan. Tidak suka nama anak saya Banyu beraktivitas, ya. Sukanya gitu ya, beraktivitas di luar. Jadi cocok. Nah, terus kan kita baca ya itu visi misinya sekolah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut. Masuk akhirnya. Alhamdulillah. Itu berarti Kakak Banyu itu termasuk angkatan pertama ya? Angkatan pertama, dan alhamdulillah hari ini sudah lulus. Kak Banyu itu bukan alumni dari TK-nya Al-Karim. Al-Karim kan sudah punya TK ya. Dan kami bukan alumninya TK Al-Karim. Dan pada saat itu kami baru dikasih tahu bahwa untuk sementara kita sekolah nebeng dengan TK dulu. Oh, Masya Allah. Sampai ada sih biasa itu di luar orang mengatakan, kamu sekolahnya gedungnya aja kamu nggak tahu. Wah, emang sekolah harus gedung ya? Kayaknya kamu konvensional banget deh. Kenapa ya? Udahlah, pendidikan itu nggak harus di gedung. Emang gini aja deh, kita kan didik anak kita di rumah. Emang rumah kita harus bagus? Kan enggak. Berarti gedung bukan hal yang utama ya, Bunda. Bukan. Okay. Tapi saya percaya, insya Allah. Tapi saat itu saya yakin, karena memang segala sesuatu harus dari keyakinan. Dari keyakinan dan tentunya dengan keridhaan orang tua, Bunda. Iya. Kalau udah pendidikannya bagus tapi orang tuanya nggak ridho juga, ya nanti akhirnya ke anaknya juga susah gitu ya, Bunda. Oke, jadi itu alasannya kenapa ke sekolah Alam Al-Karim gitu ya, Bun. Oke, setelah lulus nih, Kak Banyu sudah selesai SD Alam Al-Karim Lampung. Untuk selanjutnya mau ke mana nih, Bun? Melanjutkannya? Kayaknya belum bisa ke lain hati ya, Mi. Belum bisa ke lain hati, Masya Allah. Saya sudah sikoh dengan yayasan ini, Al-Karim. Jadi lanjut gitu. Jadi lanjut, dan ternyata untuk jenjang sekolah menengah pertamanya juga kan alam. Jadi lanjut. Karena kenapa, Bunda? Masya Allah banget. Pertumbuhan dan perkembangan anak saya itu Masya Allah banget. Masya Allah ya. Iya. Luar biasa dan apa ya? Ternyata ada, jadi agak terharu. Nggak apa-apa, Bunda, ceritakan saja, siapa tahu nanti bisa menginspirasi. Ternyata ada di luar sana orang yang bisa menerima segala kekurangan anak saya. Karena mungkin orang yang pertama bisa menerima bukan kekurangan sebenarnya ya, tapi satu hal yang harus kita bimbing. Benar, Bunda. Ya, bukan kekurangan. Padahal itu kan yang harus pertama bisa menerima itu orang tuanya loh. Bukan orang lain. Tapi Masya Allah banget kalau bisa mungkin cerita gimana perjalanannya, Bunda. Anak saya termasuk anak yang aktif, bahkan aktif sekali dan energinya luar biasa. Sampai-sampai gurunya pun, aduh bagaimana ini anak ini ternyata energinya luar biasa. Dan ya itu tadi, kita tidak bisa menyalahkan anak, tapi kita harus membimbingnya. Ketika dia berbuat yang tidak sesuai dengan akhlaknya atau adab, itu
tidak kena gitu ya. Disitulah perlu bimbingan kita. Perlu bimbingan. Dan alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah. Dan seiring berjalannya waktu. itu Mi ya, mungkin ya benar tadi kata Umi. Kita harus ridho. Ridho anak kita dibimbing oleh siapa, dididik oleh siapa. Di situ kita akan tahu bahwa belum tentu loh Mi, orang tua itu tahu apa sih yang dimauin anak. Benar-benar ya Bunda. Tapi justru saya di sekolah di Al-Karim ini tahu apa mau anak saya, karena apa? Itu saya dengan gurunya bersinergi. Nah itu dia. Komunikasi terus komunikasi, karena luar biasa. Bahkan apa ya, anak saya ini termasuk kalau dibilang murid yang bandel, iya karena ya gitu masih mau berantem. Kalau meluapkan emosinya suka. Wajar anak-anak sih ya Bun ya. Jadi Tapi beda Mi, bedanya saya nggak mau mengatakan anak saya buruk, bukan, enggak, tetapi memang luar biasa energinya dibandingkan teman-temannya yang lain. Bahkan teman yang lain itu kayaknya kalau untuk meluapkan emosinya itu ya masih adalah ditahan. Kalau ini enggak, ini all out, all out. Bahkan itulah di situ kami sering bertanya kepada gurunya bagaimana Banyu di sekolah. Alhamdulillah dari seiring berjalannya gurunya waktu. juga ya, fasilitatornya ini lama kelamaan juga mempelajari karakter kami sebagai orang tua mungkin ya. Jadi akhirnya sama-sama terbuka. Sama-sama terbuka, jadi tahu, oh ternyata anak kita kalau di sekolah begini, di rumah kok nggak begitu. Oh ternyata di rumah begini, di sekolah kok nggak begitu. Akhirnya tahu. Dan akhirnya dengan komunikasi itu kita bisa kasih solusi ya Bun. Iya, benar. Ini ternyata anak ini tuh maunya begini gitu. Kita giniin. Kalau kita kasih yang ini nanti anak ini nggak mau. Gitu. Bahkan sampai pola asuh kami di rumah itu dicontoh oleh Umi dan Abi di sekolah. Masya Allah. Contohnya gini, kalau di rumah anak-anak itu biasa lah ya kalau sama ibunya itu karena sama bundanya ini kan sering ketemu. Jadi ya kadang agak-agak, Mas, sholat dulu. Ya Bunda udah azan nak. Tunggu azannya selesai Bunda, menjawab ya. Tapi kalau di rumah ayahnya yang nak wudu sudah azan yuk kita siap-siap. Itu cepat. Karena kalau Bunda kan ya secara sering banget. Nah kalau ayah itu kan hanya sekali-sekali berbicara. Dan ternyata pola asuh kami yang di rumah itu dicontoh, kan kami komunikasikan bahwa di rumah itu begini. Dan itu dicontoh dengan sekolah. Karena apa? Itu terbukti. Banyu dengan wali kelasnya atau dengan guru-guru yang sering bertemu, itu ada rasa seperti bundanya. Ada agak ngeyel-ngeyelnya gitu. Manja-manjanya gitu. Nah, ternyata yang menjadi sosok pengganti ayah itu dan ibunya ada di sekolah. Namanya Umi Tila. Jadi Banyu kalau sudah mulai wah, kayaknya kita perlu nih pertolongan Umi Tila. Pasti gurunya akan bicara dengan Umi Tila. Sudah tahu treatment. Jadi peran sebenarnya Banyu itu menganggap Umi Tila itu seperti ibunya, tetapi ayahnya juga. Jadi kalau sudah Umi Tila, Mas, Umi mau ngobrol sama Mas. Dan itu bisa gini Mi, karena ya itu tadi ya, karena kita sudah sama-sama saling terbuka, sama-sama saling menerima apapun itu. Banyu itu bisa gini, abis misal ditegur gitu sama Umi Tila, nah Banyu kok gitu, Umi sedih loh anak Umi kayak gitu, nah gitu ya. Dengan bahasa anak-anak lah. Itu bisa nanti ketemu 2 hari kemudian atau berapa hari kemudian, Umi, kemarin Umi kok marahin Mas sih? Enggak loh, Umi itu nggak marah, Umi cuma sedih loh Mas kayak gitu. Oh, berarti Umi nggak marah kan? Enggak, tapi Mas bisa berubah karena janji Mas berubah. Saya sampai luar biasa. Besok langsung berubah ya Bunda. Dan itu termasuk sebenarnya itu rahasia kami. Terkadang Banyu itu gini. Dia tidak suka kalau pembicaraannya itu diketahui oleh orang lain, gitu. Tapi nggak mungkin kan, secara emak bapaknya ini harus tahu dong anaknya gimana di sekolah. Bener. Nah, jadi biasanya Umi Tila ngobrol, Bunda, kapan bisa ke sekolah kita ngobrol?
ada apa Mi? Beberapa hari yang lalu Umi tegur Banyu karena bla bla bla, diceritain semua. Oke, treatment Bunda gimana nih di rumah kira-kira? Itu kami diskusikan. Masya Allah, sampai segitu Sampai ya Bun ya. segitunya kami diskusikan. Kalau di sekolah Umi gini Bun, oke berarti di rumah nanti ayah sama Bunda gini aja ya Mi, bisa Bun, gitu juga bisa, atau gini. Pokoknya kami diskusikan apapun itu. Oke, luar biasa ya Bun ya. Jadi komunikasi itu Iya. tadi, sinergi lagi orang tua dengan guru. Iya. Itu yang paling utama memang. Kemudian ini sih Bun, kalau Kak Banyu ini selama di SD Alam Al-Karim Lampung itu sudah menghafal 1 juz ya Bun ya? Iya. Sudah selesai 1 juz. Dan gimana nih Bun kalau perkembangannya dari tahun ke tahun ketika sekolah di SD Alam Al-Karim Lampung? Tentu perkembangan baik itu di bidang apapun lah. Ya, kalau saya sebenarnya tidak pernah menuntut anak saya untuk nilai paling tinggi atau mendapat nilai tinggi. Apa ya, model-model lama deh itu Mi ya. Itu enggak jadi ini saya. Nggak jadi patokan Enggak ya, Bun jadi ya? patokan. Tapi dari tahun ke tahun yang saya rasakan itu perubahan anak. Gini, anak yang pintar itu banyak, tetapi lebih banyak yang nggak beradab. Benar banget. Anak yang pintar itu banyak, tetapi lebih banyak Yang anak tidak yang beradab. tidak beradab. Makanya alhamdulillah Al-Karim itu mengedepankan adab dan akhlaknya anak-anak. Masya Allah. Saya nggak pernah Mi nanyain, Umi nilai anak saya berapa? Nggak pernah. Bukan berarti nggak perlu nilai, kita juga harus punya, ya namanya kita sekolah, kita pasti ada mata pelajaran Iya, yang benar. mengikuti peraturan Diknas. Tapi menurut saya itu hanya bonus. Nilai bagus itu hanya bonus. Bonus ya. Tapi nilai utama bagi saya itu adab akhlaknya anak saya. Dan akhlak. Masya Allah. Dan dari tahun ke tahun, ya Allah, apa ya, luar biasa menurut saya. Luar biasa perkembangan pertumbuhan adab akhlak anak saya itu. Bukan saya memuji, tapi kan saya yang merasakan. Benar Bunda. Kalau anak orang lain, ya pastilah bagus di mata saya. Tapi kan kalau anak saya tahu benar bagaimana anak saya. Perkembangannya Dari sebelum masuk Al-Karim sampai sekarang. sampai sekarang. Bahkan tahun lalu sampai dia mendapat penghargaan di Inspiring Student karena Masya Allah, menginspirasi. saya juga apa ya Mi, kaget waktu saya tahu anak saya seperti itu. Tapi memang iya, semua itu karena komunikasi Mi. Komunikasi Kembali kami lagi orang tua komunikasi. dengan guru. Dan terima anak itu apa yang ada pada diri anak itu, justru kita belajar dari dia, bukan kita yang mengajari dia. Tapi kita belajar dari dia. Oke. Belajar bagaimana, oh anak saya ini ternyata maunya begini. Bagaimana saya harus mengarahkan dia ke tujuan itu, tetapi sesuai dengan pedomanlah Al-Quran dan hadis pasti ya Mi ya. Jadi jangan kita yang mengajari dia Mi, tapi kita yang belajar dari dia. Masya Allah ya. Jadi begitu ya teman-teman. Memang kalau di Sekolah Alam Al-Karim Lampung itu kita memang memperhatikan nilai, tapi yang lebih utama adalah adab. Iya. Dan yang selain adab juga kita peduli dengan bakatnya. Iya. Nah, itu yang pertama, bakatnya. Jadi kalau untuk Mas Banyu ini kan beberapa kali kalau Umi lihat sering tampil ya Bun ya. Iya. Tampilnya itu Masya Allah ya, gendang-gendung. Nah, di bagian seni kalau nggak salah di Iya. bakatnya ya Bun ya. Ini Iya. sebenarnya gimana nih Bun? Apa memang Nah. hobinya dari rumah atau gimana tuh Bun? Saya itu dulu waktu masuk pertama kali kan kita belum sampai ke situ ya, tapi sudah sekitar 3-4 tahun belakangan itu surprise banget buat saya. Ternyata founder Al-Karim ini mengedepankan bakat. Masya Itu Allah. karena saya nggak mau anak saya menjadi anak yang salah jurusan. Saya Kebanyakan nggak mau. gitu memang Saya nggak Bun ya. mau. Saya mau anak saya di bidang nantinya. Itu kan kita berdoa ya, kita minta sama Allah dan berusaha sesuai dengan apa yang dia sukai. Benar Bunda, benar. Apa yang dia sukai, udah pasti itu bakat dia kan. Benar. Karena memang setiap anak itu kan punya bakatnya masing-masing. Iya, ya, Bun? menurut saya begini Mi, bakat itu udah diinstal sama Allah. Benar. Tinggal bagaimana kita bersinergi dengan guru fasilitatornya untuk menggali.
apa sih bakat anak Bakat ini? ini apa? Dengan banyaknya itu tadi, saya udah setuju dengan kelas bakat Al-Karim. Kan banyak, Iya benar-benar. banyak banget. Itu setiap semester baru kan kita dikasih ya, Iya, iya. kelas bakat itu. Di- Saya nggak pernah nunjuk Mas Banyu harus ini nggak pernah. Saya nggak pernah. Mas ini dibaca kelas bakat yang ada di sekolah. Nanti Mas kasih tahu Mas mau yang mana. Dia pilih sendiri. Akhirnya kita tahu. Itu ketahuan loh Mi. Setelah sekian tahun, oh dia berganti. Dan yang tidak berganti itu apa? Perkusi. Sampai dengan sekarang. Itu dia Hobinya nggak pernah berarti di perkusi. perkusi, jangan bakatnya di situ ya, Iya, Bun ya. terus sama kita punya klub bola. Sampai dengan hari ini kalau Abinya sudah baru sounding aja, nak kapan ya kita futsal? Wah, pulang sampai rumah Bunda kemungkinan nanti ya hari Sabtu Mas futsal ini sama Abi. Padahal Abinya belum konfirmasi ke Bunda bahwa jadwal hari Sabtu itu akan futsal, enggak. Tapi setelah kita ini memang dia di musik sama kegiatan outdoor. Dia suka. Memang di situ ya, Bun ya. Iya. Mudah-mudahan memang di situ bakatnya dan nanti bisa terasah Iya, amin. lebih baik lagi dan ya tugas kita memang itu tadi ya, Bun ya, mendukung dan memberikan support terbaik lah untuk anak-anak kita. Sama ini. Kelas 6 ini kan karena kita persiapan waktu awal kelas 6 ya, Mi, ya, sebelum ada pandemi ya. Kan memang persiapan UN, pokoknya untuk kelulusan. Iya, benar. Akhirnya kan kegiatan-kegiatan outdoor dikurangin dan itu menyiksa dia, Mi. Ya Allah. Dia bilang kan kita semester pertama belum pandemi ya. Nah, itu beberapa bulan baru berjalan 2 bulan kayaknya itu semester Habis ganjil langsung itu. tutup kita. Bukan semester ganjilnya, Mi, kan semester Iya. genap yang Oh, iya, iya. ini. Nah, waktu awal naik Awal-awal kelas 6. semester. Duh, nggak asik lagi sekolahnya, Mak. Dah, loh kenapa? Nggak pernah keluar di kelas terus. Oh gitu ya, Nak. Ya udah, nanti Bunda ngomong sama Umi kalau kayak gitu. Nah, salutnya lagi, saya ngomong, Umi, ternyata Banyu tidak menyukai kegiatan yang terlalu banyak di dalam kelas. Saya nggak tahu Ananda yang lain. Tapi mungkin Umi kan sama Abinya mempelajari. Anak yang lain juga akhirnya dipelajari. Oh iya ternyata. Dan akhirnya itu seminggu sekali atau pokoknya diselingin tuh ada keluarnya. Ada kegiatan Ada outing. kegiatan outdoornya itu ada. Masya Nah Allah, itulah Mi yang saya kadang gini. Ada ya sekolah yang mau dengerin kayak gitu. Karena kebanyakan sekolah kalau mereka sudah menyusun kurikulum, mereka sudah ya itu yang dijalankan. Menjalankan apa yang sudah dibuat, di awal. ditetapkan di awal. Benar. Nah, kalau ini enggak. Kita Makanya- melihat waktu tentatif ya, Bun ya. Kita iya. melihat situasi, kondisi Iya. anak-anak terutama yang kita Iya. ajak gitu. Jadi memang ya disitulah, Bun, bentuk dari kita komunikasi. Iya. Jadi segala sesuatu tuh bisa kita komunikasikan. Saya yang salut itu aja sih. Apa yang menjadi keinginan anak, saya sampaikan. Oke. Padahal itu hal sederhana loh. Menurut kalau kata sekarang receh lah gitu ya. Receh gitu. Tapi itu menjadi pertimbangan loh, Mi. Jadi ketika dia kan Bunda sering tuh rajin ya nanya kalau pulang sekolah. Nah, hari ini gimana di sekolah? Wih, Mas tadi ndah jalan. Mas tadi ndah main bola di lapangan. Oh. Di situ Bunda, oh ternyata Di situ ternyata sukanya. suka. Terus ternyata didengar ya kemauan anak-anak ini. Insya Allah. Dan pasti dengan saya tidak tahu orang tua yang lain mengajukan usul juga atau tidak, kan saya nggak tahu. Tapi kan setelah itu terjadi berarti kan memang anak-anak menginginkan itu. Benar, Gitu. Ya, jadi karena kita ini terkendala waktu juga ya, Bun ya. Jadi kita nggak bisa ngobrol banyak-banyak. Ya, yang penting itu tadi ya, Bun ya. Poinnya kita udah dapat. Jadi setiap anak itu punya bakatnya masing-masing pertama. Dan kita sebagai orang tua itu harus ridho. Iya. Dimanapun dia dididik, dengan siapapun dia dididik. Dan mudah-mudahan dengan keridoan kita itu tadi, keridoan orang tua, keridoan guru juga, maka ilmu-ilmu yang dari Allah itu akan langsung sampai kepada anak-anak kita, Bunda. Satu lagi, Mi. Kalau saya jadilah orang tua yang open mind. Masya Allah. Open mind ya, Bunda. Ya. Karena zaman kita dulu orang tua dengan anak sekarang tuh beda banget. Jadi jangan disamakan. Benar.
Dan saya tidak suka anak distandarkan. Bener banget. Saya nggak suka. Itu poinnya. Jangan menstandarkan anak-anak kita, karena anak-anak kita punya kelebihannya di bidangnya masing-masing. Dan tugas kita tadi itu mendukung, berkomunikasi, bersinergi dengan pihak sekolah. Dan Masya Allah hari ini kita membuktikan hal itu ya Bun ya. Kita buktikan hal itu dengan komunikasi yang baik, kemudian bekerja sama, kemudian keridhaan dari orang tua, dari guru pun, akhirnya anak bahagia sekolahnya. Dan Alhamdulillah itu sudah kita rasakan di sekolah kita tercinta, di Sekolah Alam Al-Karim Lampung. Nah, mungkin itu saja ya Bunda ya. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Dan salam untuk Ananda. Semoga apa yang sudah menjadi jalannya saat ini, yang sudah dijalani, itu adalah yang terbaik. Amin. Dan mudah-mudahan di Sekolah Alam Al-Karim Lampung ini kita bisa terus bersinergi, kita terus berkolaborasi untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk Ananda. Satu kalimat mungkin Bunda untuk sahabat Al-Karim dimanapun berada. Bunda itu justru dari sekolah ini Bunda tahu apa yang dimauin anak-anak Bunda. Itu ya Bunda. Iya. Terkadang orang tua ini terlalu sibuk dengan keinginannya. Gini, cita-cita yang tertunda. Oh iya. Orang tua punya cita-cita yang nggak tersampaikan, nggak tercapai, akhirnya diwariskan ke anaknya, dan itu saya nggak mau. Itu yang saya dapat. Biarkan anak itu menjadi dirinya sendiri. Bahkan saya kalau ditanya inginnya seperti apa sih pendidikannya untuk anak-anak, kalau ditanya misalnya, saya pingin sekolah yang mendukung bakat minat anak saya tetapi sesuai dengan adab-adab Islam. Masya Allah, itu ya teman-teman. Oke, jadi cukup sekian ya Bunda ya podcast kita kali ini. Kita sudah banyak jauh berbincang-bincang terkait pendidikan, dan semoga kedepannya Mas Banyu mendapatkan pendidikan yang terbaik di sini di Sekolah Alam Al-Karim Lampung. Cukup sekian teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di bawah ini. Dan terima kasih kepada Bunda Banyu yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan kita akhiri podcast kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Oke, cukup sekian dari Umi Linda. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Al-Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.